Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah kode cinta darinya ya. Kode cinta darinya nih kira-kira kode gimana ya, yang mana ternyata dia betul-betul atau mempunyai rasa terhadap kalian para Gemini. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Gemini, kode cinta dari dirinya untukmu Gemini. 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 Oke, di sini di kartu pertama ada The Wheel of Fortune, ada juga Ten of Cups. Di sini ada Jasmine, ada juga Knight of Pentacles, ada The World, Three of Cups, The Hangman, dan Seven of Wands. Wow. Oke. Saya lihat di sini Gemini kamu nggak peka ya. Waduh, Gemini gimana sih? Dia sudah memberikan kode bahwa saya suka, saya ini suka nih, atau memberikan perhatian gitu ya, ataupun kalau kita bilang cinta itu kan berarti bukan hanya sekedar suka ya, tetapi senang gitu ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa orang ini ciri-cirinya ada seperti yang saya bilang, berarti memang entah dalam hubungan, entah dalam pertemanan gitu. Tapi kamu tuh kayak macam nggak peka ya. Tapi memang saya lihat di sini lebih dominan sih hubungan ya. Jadi terkadang Gemini bilang, aduh Kak Ica saya nggak punya teman, Kak Ica saya nggak punya pacar, jodoh saya lari atau jodoh saya pergi, atau karena kamu nggak peka ya. Ada jodoh diabaikan, nggak ada jodoh kamu terlalu cuek. Nah ini kondisinya seperti gitu kan, sehingga ya akhirnya mereka merasa bahwa kamu tidak menginginkan mereka sehingga mereka pergi ya. Jadi kira-kira apa kode-kode dari mereka ya? Di sini saya lihat ada pertemanan. Jadi dia mau berteman dengan kamu, tetapi dalam tanda kutip ya dia mau melihat dulu, atau setidaknya mau mempelajari karakter kamu. Tetapi untuk berteman pun kamu ogah. Kayak oh ya gitu ya, menarik diri, cuman oh iya aja, habis itu senyum, habis itu nggak dekat, padahal sebenarnya dia mau dekat gitu ya. Ini ada yang ingin berteman dulu dengan kamu, tapi berteman aja kamu nggak mau, apalagi ke hubungan yang lebih serius ya. Nah jadi Gemini welcome terhadap sahabat ya, entah sahabat dalam apapun, karena ya cinta tumbuh dari perkenalan, cinta tumbuh dari kenyamanan, cinta tumbuh dari kedekatan. Nah, itu ya. Oke, berikutnya di sini saya lihat juga ya, ada yang kepo ya. Jadi kalau kamu lihat nih orang-orang tukang kepo ya, kepoin kamu, entah sosmed kamu, kehidupan kamu, bisik-bisik ya.
Berarti mereka itu ada daya tarik terhadap dirimu, entah positif entah negatif ya. Karena kalau kita bicara kepo kan ada yang mau jealous, tapi kan yang tadi saya bilang ini entah dalam hubungan, entah dalam lingkup sosial ataupun pertemanan. Jadi kalau mereka kepo berarti ada rasa pengen tahu ya. Jadi kalau kamu lihat ya, contohnya story kamu, wah kok tiap saya story dia lihat nih, entah perempuan entah laki-laki ya. Jadi kamu bisa melihat, wah, dan saya lihat Gemini intuisinya apa dibilangnya kuat ya. Cuman terkadang Gemini itu kayak apa benar ya. Jadi setiap story kamu dia lihat, setiap ada komentar juga kadang-kadang ataupun diam aja, tetapi ya ini lebih ke kepo ya. Jadi seolah-olah diam padahal dia melihat, seolah-olah tidak melihat padahal dia memperhatikan gitu ya. Dia betul-betul mengamati kamu dari kejauhan walau hanya dalam diam. Wah ya, jadi intip-intip. Kamu lagi ngapain? Sudah dengan siapa sekarang? Masih jomblo atau gimana? Ada harapan tidak saya masuk? Nah nih ya, jadi dia mau kepo urusan kamu ya. Ya mau tahu aja, ataupun mungkin kondisinya dia memberikan telepon, WA ya, kadang-kadang bertanya kamu lagi ngapain ya, ataupun mungkin ya komentar-komentar aja di sosial media kamu, supaya apa, ada interaksi ya. Cuman kadang-kadang kamu cuman kasih ini aja, emoji aja, ataupun mungkin kondisinya cuman salam aja ataupun nggak digubris juga. Jadi ya gimana dong ya, bagaimana ada interaksi. Dia berpikir bahwa oke, keberadaanku tidak diinginkan oleh Gemini, saya pamit ya. Dibandingkan saya menyiksa orang atau membuat orang tidak nyaman, mendingan saya tahu diri. Ini ada yang seperti gitu ya. Terkadang juga Gemini merasa bahwa kok orang yang kepo-kepoin saya orang-orang yang saya nggak suka ya. Terkadang kamu tuh kayak cuek gitu ya, padahal belum tentu ya. Mungkin dari secara fisik kamu nggak suka, tapi mungkin dari sisi kenyamanan ya. Karena ingat ya, fisik itu kalau kita punya duit banyak, suatu saat nanti bisa jadi ganteng, jelek jadi cantik, jelek jadi ganteng loh. Jangan kaget ya. Kalau orang yang dulu mungkin kamu rasa wah dia biasa aja tapi sekarang luar biasa ya. Ataupun mungkin kondisinya ada orang yang wah suaminya biasa aja tapi istrinya kok cantik sekali, ya karena kenyamanan. Makanya saya bilang carilah orang itu bukan lihat dari sisi tampang dulu, karena kalau sisi tampang besok mungkin keriput, besok mungkin akan melar ya. Jadi lihat dari kenyamanan dulu, dari hati gitu. Kamu tuh terlalu lihat ke fisik, apalagi kalau teman kamu bilang jelek jelek jelek. Jadi kamu yang mau punya hubungan, kamu atau sahabat kamu harus minta pendapat dari teman-teman ya. Jangan lihat dari sisi fisiknya. Pada saat dia sekarang cantik besok dia jelek, kamu pasti lepaskan dia. Tidak abadi, tapi carilah dari sisi kenyamanan, dari sisi hati ya. Oke, berikutnya ingin berlama-lama dengan kamu. Nah, ingin berlama-lama nih artinya entah dia mau duduk bersama kamu lama-lama atau mungkin dia mau mengajak kamu ke tempat yang nyaman ya. Jadi berlama-lama gitu. Ataupun mungkin kamu sudah pergi kemana terus dia bilang lagi kamu mau kemana lagi gitu. Padahal alasan supaya jangan langsung pulang gitu ya. Ya menawarkan aja mau kemana gitu ya, menawarkan seolah-olah menawarkan jasa padahal sebenarnya dia mau lama-lama sama kamu gitu. Ataupun mungkin kondisinya tunggu dulu ya, saya apa dibilangnya, antar kamu pulang mau nggak, sini saya antar gitu ya, menawarkan jasa padahal sebenarnya dia mau tahu rumah kamu, dia mau tahu ini contoh karena ada yang seperti gitu kan. Padahal sebenarnya dia ingin tahu rumah kamu, tempat tinggal kamu tuh di mana. Padahal alasan untuk ataupun berdua juga di atas motor supaya tanya-tanya, bercerita gitu. Ya, menawarkan jasa, ya, menawarkan pertolongan ataupun mungkin pura-pura minta tolong supaya ada interaksi. Gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan entah di diri kamu, entah di dia, ya. Ya, seperti gitu. Oke, berikutnya apa lagi ya? Kita lihat di sini dia banyak bertanya, mau tahu tentang dirimu ya. Contohnya kamu anak keberapa, terus ya pokoknya mau tahu aja biodata kamu ya. Biodata. Jadi ya secara tidak langsung ya. Kan biasa kita basa-basi, kamu anak keberapa? Itu berarti kan ada
secara tidak langsung ya, walaupun mungkin kondisinya Kak Ica itu kan biasa aja gitu. Tetapi kalau orang sudah tanya secara intens mendalam tentang diri kita tuh berarti dia ada perhatian terhadap kita ya. Coba kalau lihat saja secara eh, sosial, mereka mau tanya tentang kita pasti kan berarti tertarik, ingin tahu gitu. Apalagi bicara tentang kalau dia mau berhubungan gitu dalam kondisi berpasangan, pasti dia ingin tahu dulu bibit-bibit bobot kamu tuh apa ya. Jangan sampai saya salah pilih, ujung-ujungnya saya sakit hati. Ini contoh ya. Jadi bertanya intens tentang kepribadian atau latar belakang kamu ya. Kamu kerja di mana, kamu sekolah di mana, kamu lulusan apa. Nah itu ya, jadi dia mau tahu dulu, entah tahu secara media sosial tanya-tanya ataupun secara langsung dari dirimu ya. Nah itu macam contoh kalau kita seolah-olah kayak kita lagi melamar pekerjaan, wawancara. Nah gitu, tanya-tanya basa-basi, padahal sebenarnya dia mempelajari karakter kamu, mempelajari kehidupanmu, latar belakang kamu gitu ya. Oke, berikutnya di sini terakhir dia suka mengingat hal-hal kecil tentang dirimu ya. Mengingat hal-hal kecil tentang dirimu nih artinya contohnya ya, kamu suka baju apa, warna apa, ulang tahun kamu kapan, hal-hal kecil yang mungkin kamu biasa aja, nggak ulang tahun juga ya, teman juga iya. Jadi maksudnya belum jadi pacar aja dia sudah hafal segitunya kamu, apalagi kalau jadi pacar gitu ya. Ya perhatian aja, entah kalau macam contoh ulang tahun kamu belum tentu juga dia kasih hadiah, tetapi dia ingat tanggal lahir kamu gitu ya. Artinya mengingat, bukan langsung memberi ya. Jadi beda. Mengingat ini kan berarti dia ingat langsung dalam hati, dalam pikiran ya, dalam otaknya, dia save langsung ya. Tapi belum tentu pada saat kamu dibilangnya ada selebrasi, ada acara langsung dikasih hadiah, enggak ya. Kadang-kadang seperti gitu. Banyak orang yang sayang, suka tapi pura-pura cuek ya, seolah-olah tidak mau ketahuan kalau memang dia naksir, padahal dia tahu tanggal lahir kamu, terus makanan kesukaan kamu, warna kamu. Macam contoh ya, kemarin kamu pakai baju ungu, sekarang baju ungu lagi, besoknya kok ungu lagi. Ini contoh ya. Atau ya dia melihat kamu kayaknya suka warna ungu ya, habis saya perhatikan beberapa hari kemarin pakaiannya warnanya ungu-ungu semua deh. Ini contoh. Ataupun merah-merah semua deh. Jadi hal-hal kecil yang mungkin kamu apa iya, enggak kok, memang saya suka, ya saya senang aja warnanya, tapi bukan berarti saya suka warna ini gitu ya. Ada beberapa seperti gitu, seperti sahabat saya ya, dia memperhatikan untuk sahabat saya, kamu menulis kidal ya, tangan kiri ya. Padahal kalau kita kan ya menulis ya biasa aja, tapi kok sampai mendetail gitu, sampai dia perhatikan sampai tangan kiri gitu ya. Sudah, orang mau menulis tangan kiri kayak tangan kanan kayak ya terserah ya. Yang penting menulis, yang penting tulisannya bisa dibaca itu kan. Tapi dia perhatikan sampai tangan kiri tangan kanan menulis loh. Nah itu, jadi sampai hal-hal yang kamu merasa kecil aja, biasa aja, tapi dia memperhatikan ya, mendetail terhadap dirimu gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang seperti begini berarti dirimu spesial di matanya. Kenapa? Sampai hal-hal terkecil pun ya dia memperhatikan, berarti ada daya tarik terhadapmu gitu ya. Kamu punya daya tarik untuknya, dia melirikmu lah seperti gitu. Oke, jadi itu ya kode-kode bahwa memang dia cinta, dia suka sama kamu ya. Saya lihat dia ingin berlama-lama dengan dirimu ya, dia ingin tahu tentang kamu, kepo tentang dirimu ya, minta tolong, alasan ini itu ya supaya bisa bersamamu. Terus juga memperhatikan hal-hal kecil, terus suka menghubungi ya. Dan ya artinya bisa memberikan kenyamanan dari sisi manapun, terutama dalam pertemanan dulu ya. Jadi Gemini, kamu bisa lebih teliti lagi ya tentang orang-orang yang memang suka ya. Suka ini kan dalam tanda kutip ya, syukur-syukur kalau kamu membalas, kalau tidak juga ya tetap jangan cuek gitu ya. Karena terkadang sisi Gemini itu cuek, jadi orang suka malah langsung dia takut atau segan. Kenapa? Karena dia merasa tidak diinginkan oleh dirimu. Oke, semoga resonate ya. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf Y,
ada huruf P, L, E, R, F, A, I, S, P, W, O, T, J, X, M, G, D, R, N, dan ada huruf C. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan Y, P, L, E, R, F, A, I, S, P, W, O, T, J, X, M, G, D, R, N, dan C ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, kamu terkoneksi di sini dengan bintang, ada bintang Taurus, ada Pisces, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius, Leo, dan Gemini. Oke, untuk koneksi di sini dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan ada Taurus, Pisces, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius, Leo, dan Gemini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.